Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Sedih banget deh karena video ini adalah video penutupan series Japan trip kita di bulan Mei kemarin. Buat kamu yang belum nonton video-video kita sebelumnya, bisa cek playlist Japan di channel Food and Food ya, supaya relate videonya. Oke, dari Kawaguchiko kita mau balik ke Tokyo buat nginep di hotel dengan view Tokyo Tower. Sekarang kita ngambil koper dulu ya di locker koin stasiun Kawaguchiko. Habis ngambil koper, kita lanjutin perjalanan ya buat ke stasiun Otsuki naik Fujikyu Railway dari stasiun Kawaguchiko. Terus nanti dari stasiun Otsuki kita naik JR Chuo Line buat ke stasiun Shinjuku. Kalau kamu nggak punya JR Pass, saran aku mendingan kamu beli tiket bus aja ya dari stasiun Kawaguchiko buat ke Tokyo. Tapi karena kita punya JR Pass, jadi kita putusin buat naik kereta aja supaya bisa lebih hemat. Jadi kita cuma bayar 1000 yen per orang pakai Suica buat naik Fujikyu Railway ke stasiun Otsuki. Dan nanti dari stasiun Otsuki ke stasiun Shinjuku gratis ya pakai JR Pass. Perjalanan dari stasiun Kawaguchiko ke stasiun Otsuki makan waktu sekitar 1 jam. Nanti dari stasiun Otsuki ke stasiun Shinjuku makan waktu 1 jam juga. Jadi total perjalanan kalau dari Tokyo ke Kawaguchiko atau sebaliknya sekitar 2 jam ya guys, kurang lebih. Oke, kita udah sampai nih di stasiun Otsuki. Sekarang kita mau lanjut lagi buat cari JR Chuo Line dari stasiun Otsuki menuju ke Shinjuku. Pastiin saldo Suica kamu masih cukup ya buat tap keluar stasiun Otsuki ini. Tuh Tokyo, iya Shinjuku Tokyo, ya kan 1727. Oke. Padahal di sini tuh udah ada petunjuk buat ke lift ya guys, atau elevator. Tapi karena kita fokus aja nyari tangga, jadi kita lurus. Padahal kalau belok kiri sini nih ada lift atau elevator. Buat kamu yang bawa koper besar mendingan naik lift atau elevator ya guys. Karena kita nggak ngeh ya ada lift di situ, jadi si AA ini naik tangga yang tinggi banget kayak gini sambil nenteng-nenteng koper cabin. Lumayan ya say. Semangat. Buat ke JR Chuo Line ini kita naik turun tangga ya guys. Tadi udah naik, sekarang kita harus turun ke peron 4. Di sini sebenarnya ada lift, cuman karena penuh ya. Jadi kata si AA, udahlah ditenteng aja nih koper cabinnya turun ke bawah. Hitung-hitung olahraga gitu ya. Karena di Jepang ini kalau mau hemat ya mewajibkan kita buat jalan kaki, naik turun tangga gitu. Ya itulah experience serunya. Kalau naik bus kan kita bisa tinggal duduk aja, menikmati pemandangan, tidur di bus, tiba-tiba sampai di tujuan. Tapi ya ongkosnya 2 kali lipat gitu loh. Ya udah mendingan kita naik kereta aja. 1727. Oke. Hah? Tokyo. この電車は中央線中央国際東京行きです。グリーン車は JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。Stop after Shinjuku will be 四谷。Oke guys, kita udah sampai nih di stasiun Shinjuku. Dari sini kita keluar ke Westgate buat ke Ueda Line. Ueda Line. Yep. Kiri. Mana gate-nya ya? Mana lagi kehilangan jejak nih? Ini JC. Ini JC. Wait. Ini JC sayang. Mana? Oh ya. Kita naik kereta di ini yang logonya Toei Ueda Line. Mana sayang? Nggak ada, itu Jaya sama SB keluar.
dekat Westgate. Lurus. Iya, keluar dulu. Pakai itu ya? Pakai JR apa? JR. IC sayang. Mana? Oh iya. Tadi emang kita udah keluar. Suika. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa. Kalau nggak bisa dia bakalan nutup ya. Mana? Bukan sayang. Taruh sini. Sini ada lagi gate-nya nih. Mana yang? Mana? Oh iya. Lurus. Kalau itu lurus dia. Kok jadi E01? Ini nyariin E-nya. Iya nih nyariin E doang tadi, ini E01 dong. Kanan. Ini. Oh iya. Seru banget guys, ini stasiun Shinjuku. Seru. Kita kayak main teka-teki. Kita dulu. Lagi E01. Kanan. E27 apa E10? Ternyata E27 guys. Kita lurus. Di sini ada yang E01 sama E27. Itu dilihat aja di Google Maps-nya. Kita E27. Ikutin terus. Jangan pakai Google Maps. Pokoknya ikutin aja papan yang ada di sini. Google Maps cuma nunjukin doang gitu, tapi nggak bisa dijadiin petunjuk arah di dalam stasiun. Capek banget ngus-ngusin gue. Mana E27? Itu E10 sayang. E001. Iya E27. Itu bareng orang-orang pulang kantor nih. Kiri. Cepet-cepet banget jalannya sih. 3 menit lagi. OMG ya loh. Olahraga gengs. Mana E27. Ke sana. Mana sayang? Ini. Ini yang bukan. Mana? Taruh. Sana. Salah. Itu tuh. Iya. Kok dia bisa ngarahin kita ke sana sih? E27 sana. Aduh. Kiri. 3 menit lagi guys. 3 menit lagi. Ternyata kita berangkat deh ini. Bisa banget. Kayak jalannya cepat bener sih. Allah. Sini. Ini yang. E27. Jauh juga nih. Hah? Dia penting sampai dulu aja deh. Sampai dulu aja. Sorry.
masih jauh sama E27. Sana. E27. Oh my god. Ini dia. Sayang sini. Ini bisa nggak? Ini kan? Oh bukan. IC ya? Suica ya? Tadi katanya pakai GR. Suica Neng mana ya? Bentar. Coba ya. No. Oh ya. Oke. Oke. Arigatou gozaimasu. Olahraga, gengs. Gengs yang lari buru-buru banget, jauh banget. Masih cuma dikasih waktu 3 menit. E27 nah. Yoyogi. Sudah 15 menit doang. Kamu sini aja biar koper di sini, kopernya di sini. Bisa nggak ngelamin orang. Bashi exit. Yo, dong. Udah paham saya Husky. Akabani race. Nah ini. Ini 5.000. Oke, tower. Maka banyak exit pakai tower. Ini lah, ini tuh. Kabane Bashi exit. Alhamdulillah, tidak bilang Amin. Oke, Tokyo Tower. Sayang, itu Tokyo Tower. Sini dulu.
Pas keluar dari stasiun Akabanebashi, langsung kelihatan Tokyo Tower guys. Happy banget bisa lihat Tokyo Tower secara langsung. Dan sekarang kita nyebrang jalan buat ke hotel impian aku, yaitu The Prince Park Tower Tokyo yang ada di Minato, Tokyo. Alhamdulillah banget guys bisa nginep di hotel ini. Kalau bukan karena Allah yang ngasih rezeki lewat tiket.com, mungkin aku bakal mikir ratusan kali ya buat nginep di sini. Secara harga menginap di kamar impian aku sekitar 9 jutaan per malam. Udah lama ngebatin banget pengen nginep di hotel ini. Tiba-tiba dapat rezeki buat nginep di sini. Alhamdulillah ya. Enaknya lagi, jarak dari stasiun ke hotelnya tuh deket guys. Jalan kaki cuma sekitar 5 menitan aja. Nah, kalau ke kiri, ini akses buat ke Shiba Park. Kamu bisa nikmatin view Tokyo Tower yang bagus banget. Sebenarnya ini deket banget gitu dari hotel kita, cuman karena kita udah capek banget, sampai hotel tuh sekitar jam 9 kurang ya guys. Jadi udah bener-bener pingin istirahat aja deh. Kemarin kan kita udah berpetualang ya. Jadi emang aku pilih nginep di sini supaya bisa nikmatin view Tokyo Tower tanpa kemana-mana. Cukup dari dalam kamar aja. Nah guys, kita udah sampai nih di hotel The Prince Park Tower Tokyo. Ya Allah, nyebutnya aja aku susah. Baru sampai halaman depannya aja tuh kayak udah deg-degan banget akunya. Terus kayak, ini seriusan kita nginep di sini gitu. Ini kan hotel bintang 5 di Tokyo. Ya Allah, aku tuh bener-bener sangat bersyukur, sangat terharu, berkaca-kaca nih ngeditnya. Ternyata bisa loh impian itu dibeli pakai doa. Pokoknya kalau punya mimpi atau cita-cita, udah ditulis aja, afirmasi positif aja, banyak-banyak doa. Insya Allah suatu hari nanti bakal kejadian nyata. Aku percaya banget sama kekuatan doa guys. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, aku jadi pengen nangis lagi. Aku gak nyangka gitu ya, dulu yang aku pengen nginep di hotel aja harus nabung dulu, dan harus pas lagi ada special event kayak wedding anniversary setahun sekali aku baru bisa nginep di hotel. Nah ini sekarang aku bisa nginep di hotel impian aku, bisa jalan-jalan, review villa-villa bagus, hotel-hotel bagus, dan dibayar pula, bukan aku yang bayar. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak ya teman-teman yang udah selalu setia support video-video kita, nonton video-video kita dari dulu awal kami ngonten sampai sekarang masih tetap support. Makasih banyak. Semoga Allah ganti kebaikan-kebaikan kalian dengan mengabulkan doa-doa kalian ya. Amin ya robbal alamin. Luas banget. Sini. Check in, yes? Oke. Oh my god. Oh my god, layanannya keren banget. Eksklusif guys. Thank you. Oke. Check-in di sini kita butuh paspor dan kartu kredit buat bayar pajak. Jadi kalau kamu nginep di hotel-hotel Jepang, kamu bakal diminta untuk bayar pajak sekitar Rp40.000 ya guys. Kalau di hotel-hotel sebelumnya kita bayar pajaknya bisa cash, kalau di sini cuma bisa kartu kredit. Jadi saranku kalau kamu nggak punya kartu kredit kayak kita, mendingan pakai debit Genius aja. Karena kemarin kita coba pakai debit BCA nggak bisa. Di sini kita juga dijelasin beberapa fasilitas yang ada di hotel ini ya guys. Untuk fasilitas kolam renang gratis, tapi untuk onsennya berbayar. Dan waktu booking aku kasih note atau catatan kalau kita nginep di sini untuk ngerayain wedding anniversary. Walaupun udah lewat ya. Tapi nggak apa-apa deh, supaya ada komplimen-komplimen wedding anniversary aja biasanya dikasih sama hotel-hotel kan. Dan resepsionisnya ini bilang-bilang ke teman sebelahnya kalau kita lagi ngerayain wedding anniversary. Mereka langsung ngucapin happy wedding anniversary gitu. Ramah-ramah banget kok. Cuma emang mereka tuh kayak ramahnya beda sama kita.
kita. Mereka tuh kayak ramahnya sekedarnya aja dan kayak lebih kelihatan seriusnya gitu loh. Tapi basically mereka ramah-ramah kok. Dan itu yang bikin kita nggak ngerasa minder sama sekali pas masuk ke sini. Walaupun awalnya kita sempat insecure masuk ke sini, berasa jadi Kabayan dan Nyi Iteng masuk ke dalam hotel mewah gitu. Kayaknya cuma anak-anak angkatan 90-an ke atas deh yang tahu Kabayan dan Nyi Iteng ya nggak? Kocak banget deh. Tapi karena pelayanan mereka yang super profesional, kita jadi berasa kayak old money aja gitu loh, dilayanin sebegini eksklusifnya. Okay, the room charge is already payment. When you check out is Tokyo local tax only. パーナイトで400円。400. When you check out payment, please. Yeah. Oke, oke. 400. Luggage. Tadi kasih ke Ayah nggak sih? Coba. Oh iya. Oh ya. Oh sorry. Oke. Thank you very much. Ya. Mau ke lift aja kita bener-bener dianterin. Aku sama si A nih berasa old money banget gak sih? Dilayanin sampai se-eksklusif ini. Gate-nya ini juga cuma bisa diakses sama pemegang kunci kamar aja ya guys. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam sini. Oh oke. This is your room key and your luggage will be delivered to you. Oke, oke. Thank you very much. Ya. Aduh. Tadi udah kepotong ya? Udah. Oh, kamu nggak bisa ternyata. Nggak bisa, harus credit card. Untung ada Genius. BCA debit nggak bisa, gengs. Tapi Genius padahal debit card ya. Kita di lantai. Kamu nggak ada saldonya kali ya? Iannya. Iannya. 19 yang. 902. Beneran yang. Dreams come true. Bismillah. Jangan pede dulu. Kita mau lihat dulu. Langsung nyala dia. 19? 02. Sebelah kiri, gengs. Kanan. Sorry. I'm so nervous. Nah guys, kita dapat kamar di lantai 19 dengan nomor 1902. Kalau kamu mau nginep samaan kamarnya kayak kita, minta kamar ini guys. View-nya Masya Allah bagus banget. Tapi sebelumnya kita room tour dulu ya, sebelum aku kasih lihat view-nya kayak gimana. Ya Allah Robby, nggak nyangka bisa nginep di sini. Ya ampun, seneng banget. Aku ngeditnya aja berasa lagi nih senengnya. Pas baru masuk kamar, di sebelah kiri ini ada kamar mandi. Untuk kamar mandinya nih cukup luas ya ukurannya, dan bersih banget, wangi banget, mewah banget. Toiletrisnya juga super lengkap. Jangan lupa dibawa ya toiletrisnya kalau misalkan nggak kepake semua, karena toiletris di sini tuh kualitasnya bagus-bagus guys. Untuk handuknya juga disediain banyak ya. Ada handuk wajah, handuk tangan, handuk badan, terus water heater juga pasti ada. Sabun, shampoo, conditionernya enak-enak, wangi-wangi banget. Dan yang paling aku suka ada bathtubnya guys. Jadi pas banget nih buat kamu yang mau honeymoon atau wedding anniversary kayak kita, bisa berendam manja sama pasangan. Tapi pastiin pasangan halal ya guys. Di sini check out-nya jam 12. Ya enggak? Yang lain-lain kan jam 10. Ada. Oke, kita keluar dari kamar mandi. Ada cermin full body, terus ada lemari penyimpanan juga. Di dalamnya ini disediain hanger, ada bathrobe, safe deposit box, meja setrika, setrika listrik, slippers, dan laundry bag.
Nah ini nih yang bikin gemes. Jadi hordengnya ini atau tirainya dia bisa dibuka otomatis, tinggal pencet tombol aja gitu loh. Yang ini bagus banget guys. Pas dibuka dapat view Tokyo Tower. Tapi aku belum ngeh ternyata warna lampu Tokyo Towernya tuh beda ya sama yang tadi. Tadi kan oranye menyala ya. Ini perpaduan antara biru dan merah. Nanti kita lihat deh ya. Tapi sebelumnya kita lihat tempat tidurnya dulu. Untuk tempat tidurnya ini twin bed ya guys. Aku nggak tahu kenapa tipe kamar dengan balkon dan view Tokyo Tower tipe tempat tidurnya tuh twin semua guys. Jadi ya udah nggak apa-apa lah twin juga, tapi disatuin jadi satu tempat tidur sama aja kan. Soal kenyamanan nggak usah ditanya guys. Ini kasurnya enak banget buat tidurnya. Terus bantalnya juga empuk gitu. Dan di pojokan sini ada sofa plus meja. Kalau kamu mau makan bisa di sini ya. Dan ada juga lemari penyimpanan yang isinya room amenities kayak kopi, teh, gula. Dan hati-hati ya guys, di sini juga ada minibar dan itu nggak gratis. Jadi minibar di sini baik yang ada di luar atau di dalam kulkas mini itu minibarnya berbayar. Kalau kamu uangnya banyak nggak apa-apa, dimakan aja. Nanti pas check out paling ada tagihan. Tapi untuk air mineral, kopi, teh dan gula gratis ya guys. Dan di bawah sini ada baju tidur bentuknya kayak kimono gitu. Terus ada laundry bag juga. Di pojok sebelah kiri ada meja kerja dan ada smart TV. Baru di sini sih kita dapat smart TV ya guys. Di dalam kotak ini ada remote TV, terus beberapa kabel casan dengan berbagai tipe kepala casan gitu loh. Terus ada juga air purifier. Nah kan kita dapat ucapan happy wedding anniversary dan dapat complimentary teh. Makanya kalau kamu pesan hotel, tulis aja di note misalkan ada event spesial gitu, kayak ulang tahun, honeymoon atau wedding anniversary. Biasanya hotel tuh nyediain complimentary kayak gini. Lumayan banget kan? Nah ini nih alasan kenapa aku pingin banget nginep di hotel ini guys. Lihat dong viewnya, masya Allah, ya Allah Robi, indah banget. Asli guys, viewnya tuh bagus banget, view kota Tokyo ya. Cantik ini, tapi sayangnya karena kita datangnya kemalaman, ternyata di jam 9 malam lampu Tokyo Tower tuh berubah jadi warna biru dan merah kayak gini. Nggak secetar membahana oranye menyala ya guys. Jujur li aku rada sedih dan kecewa, nyesel juga kenapa berlama-lama main sepeda di Kawaguchiko jadi bikin kita kemalaman sampai hotelnya. Aku mencoba untuk ikhlas aja gitu loh, walaupun agak nyesek ya sedikit, tapi kalau diingat-ingat lagi harusnya aku sangat bersyukur karena dari awal keberangkatan aja Allah tuh udah baik banget sama aku. Semuanya serba dipermudah, semuanya serba indah. Kalau dipikir-pikir kenapa gara-gara hal sekecil ini, gara-gara lampu Tokyo Tower yang gak sesuai sama harapan aku, jadi ngurangin rasa syukur aku dan ngurangin rasa bahagia aku. Untungnya aku langsung sadar dan ngomong aja gitu sama diri aku sendiri, pada dasarnya tuh gak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna itu cuman Allah ya guys. Jadi ya udah berusaha untuk ikhlas dan terima semuanya. Daripada bersedih-sedih ria ya, mendingan kita makan malam aja. Udahlah kita makan malam di jam berapa ini? Jam setengah 10-an deh, apa jam 10 malam. Bodo amat, yang penting kenyang. Pas udah siap-siap mau makan, ya ampun guys, lihat dong. Lampu Tokyo Towernya berubah lagi jadi oranye menyala. Masya Allah, Allah tuh baik banget kan sama aku. Hal yang tadinya aku anggap nggak mungkin kejadian ya guys, nggak taunya tiba-tiba aja seketika berubah semua keadaan. Happy lagi deh aku. Makan malam kita tuh jadi semangat banget, apalagi ditemenin sama view Tokyo Tower yang cetar membahana badai seperti ini ya guys warnanya. Tapi ternyata lampu Tokyo Tower ini bakal mati total di jam 12 malam. Nah, di bawah hotel ini ada Shiba Park. Di sini tempat orang-orang pada piknik sambil nikmatin keindahan Tokyo Tower. Buat ke Shiba Park gratis ya guys, karena itu semacam taman kota. Sebenarnya deket banget dari hotel kita, tapi karena kita udah capek banget dan kayak udah puas aja gitu ngeliat Tokyo Tower dari dalam kamar aja. Nah guys, kita makan malam dulu pakai bekal yang udah kita bawa. Lauk-lauk juga kita bawa dari Indonesia, nasinya beli di konbini. Dan yang bikin mahal tuh viewnya sih ya. Walaupun makan di dalam kamar, tapi viewnya Menara Tokyo. Selesai makan, kita langsung tidur aja ya guys, karena ini udah malam banget, udah sekitar jam 12 malam. Selamat pagi. Lihat dong guys, view dari kamar kita kayak gini. Keren banget kan? Masya Allah.
Nah, kerennya lagi, dari balkon kamar aku, pemandangannya tuh bisa ngelihat langsung ke Zojoji Temple. Kuilnya tuh yang megah banget dan terbuka untuk umum ya guys. Tapi sayang, aku nggak bisa mampir ke sana karena waktunya terbatas. Dari balkon kita juga bisa ngelihat view Shiba Park, dan di sini tuh banyak orang yang pada lagi lari pagi, olahraga. Terus banyak juga anak-anak sekolah yang pada kayak outing kelas gitu loh, jalan-jalan di sini serombongan anak-anak sekolah TK gitu. Di sini juga ada taman bunga, tapi lagi-lagi aku nggak sempat mampir guys. Kita sengaja habis subuh tidur lagi dan baru bangun sekitar jam 8:30 pagi gitu. Terus sarapan juga kita makan perbekalan kita aja yang masih ada. Karena walaupun di sini tuh jam checkoutnya di jam 12 siang, tapi kita harus early checkout supaya si AA masih keburu untuk sholat Jumat di Masjid Chamii Tokyo. Jadi emang salah satu wishlist kita tuh pingin banget sholat di Masjid Chamii Tokyo. Makanya kita keluar dari hotelnya sekitar jam berapa ya? Jam 10-an lebih deh. Sekitar jam 10:30 pagi. Dan tau gak sih, pas pintu lift kebuka aku kaget banget ada staff hotel yang lagi ada di dalam lift. Karena kan kamera aku on ya. Jadi aku takut si mbaknya ini tersinggung ya. Makanya sebisa mungkin selama di Jepang tuh aku kayak menghindari close up wajah orang-orang yang ada di dekat aku gitu loh selama aku ngevideo. Tapi alhamdulillah staffnya ini super ramah guys. Malahan kita kayak sangat dibantu untuk ngebuka pintu lift. Terus dia juga ngasih salam dan senyum ke kita. Pokoknya hospitality di sini tuh juara banget ya. Walaupun ini terkesan hotel sultan, tapi ngelihat kita dengan dandanan seadanya, nggak terlalu hedon, nggak kelihatan sosialita. Mereka tetap menghargai kita gitu loh. Profesional sih menurut aku hospitality-nya. Resepsionisnya tuh terpantau lagi rame, jadi kita tunggu dulu sebentar di lobby. Dan ada staff yang nyamperin, nanya kebutuhan kita tuh apa, kita mau check out. Jadi kita diarahin buat ke resepsionis yang lagi kosong. Proses check outnya juga super satset ya guys, nggak pakai periksa-periksa kamar dulu. Karena misalkan ada barang kita yang ketinggalan atau ada apa-apa gitu, kekurangan apa-apa, mungkin bakal dihubungi via email. Karena masih ada waktu beberapa menit ya sebelum waktu sholat Jumat, jadi aku tuh minta ke si AA buat mampir dulu ke Shiba Park. Sebenarnya dari hotel ini tuh ada akses tangga buat ke Shiba Park, deket banget guys. Karena emang Shiba Park ini tuh bener-bener bersebelahan gitu loh sama hotel ini. Tapi berhubung kita bawa koper, jadi kita muter jalannya lewat trotoar ini. Dan ternyata pas kita jalan, jauh juga ya. Tahu gitu sih mendingan kopernya kita angkat aja naik tangga, lebih deket kan. Tapi ya udahlah, udah terlanjur. Hitung-hitung jalan-jalan kan ya, kayaknya lumayan ngabisin waktu gitu loh guys, ngelilingin trotoar ini gitu sampai ke Shiba Park. Ini aja kita belum keluar dari gerbang hotel guys, seluas itu ya guys halamannya. Pas keluar dari sini tuh ya ampun, aku berdoa banget supaya nanti bisa balik lagi nginep di sini. Amin, amin ya Allah. Karena berasa belum puas aja nginepnya. Kita kan sampai sini agak malam ya. Terus bangun-bangun juga udah agak siang. Langsung check out. Bener-bener satset banget. Ya begitulah ya. Karena emang waktu kita yang limited banget. Jadi harus semuanya serba satset dan gercep deh. Dari sini kita masih harus jalan kaki lagi menelusuri trotoar ini ya guys. Jaraknya tuh lumayan jauh, pas jalan kaki itu lebih dari 10 menitan deh kayaknya deh. Nah, ini kita udah sampai nih di Shiba Park. Ini area depannya ya guys. Di sini ada taman bunga mawar yang dijadiin frame buat foto-foto dengan view Tokyo Tower. Karena penasaran, aku jalan lagi buat masuk ke area dalam Shiba Park ya guys. Di sini kita bakal ketemu sama gerbang warna merah, dan ternyata buat ke Shiba Park juga kita harus ngelewatin banyak anak tangga. Tahu gitu, kita tadi titip koper aja dulu ya di hotel, terus naik tangga yang ada di dekat pintu keluar hotel. Aduh, nggak kepikiran deh, nyeselnya baru sekarang. Next, pokoknya kita mau kesini lagi, titik, insya Allah. Dan tau nggak sih, yang masuk ke Shiba Park cuman aku doang. Karena si AA aku tinggal di sini nih sambil jagain koper. Karena aku mikirnya tuh kasihan kalau si AA harus gotong-gotong koper naik tangga kayak gini ya. Banyak banget anak tangganya, asli deh. Aku aja yang nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri tuh berasa ngos-ngosannya.
Akhirnya sampai juga di Shiba Park. Di sebelah kiri ada hotel kita yang kita nginep semalam, The Prince Park Tower Tokyo. Dan di sebelah kanan ada Tokyo Tower. Shiba Park ini tuh bagus banget tamannya, sangat bersih, terawat, banyak taman bunga juga. Dan asiknya di sini buat piknik guys. Kamu masuk ke sini gratis ya. Tapi ingat bawa sampah kamu kembali. Nggak boleh nyampah di sini. Nggak ada tempat sampah juga di sini. Berhubung di taman ini tuh lagi banyak anak-anak sekolah yang pada outing kelas. Jadi aku nggak berani ya guys untuk lebih lama lagi video-video area taman ini. Nggak tahu ya guys. Aku kemarin tuh agak takut aja gitu loh. Takutnya ada yang tersinggung atau nggak terima kalau aku videoin gitu. Jadi ya mungkin itu sedikit gambaran tentang Shiba Park. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi buat ke Masjid Chamei Tokyo. Jadi kita cari stasiun yang paling dekat dari Shiba Park. Shibakun Station. Tinggal 5.000. Minta lain. Ya udah, apa itu? Turunnya di apa? For Hibiya Sugamo Nishitaka sama Jara. Hah? Hibiya kan kita? Iya. Ini berarti bukan 8 apa nih? Keluar dulu ya sayang.
Asli guys, ini aku sambil ngedit kok bisa ya aku nggak nyasar. Jalanannya tuh berliku-liku banget, tapi alhamdulillah kita nggak pakai nyasar ya guys, karena emang segampang itu sih kalau ngeliat rambu-rambu di stasiun Jepang. Semua tuh udah tertata rapih, jadi nggak usah khawatir ya. Oke, dari Chiyoda Line ini kita mau naik kereta langsung ke stasiun Yoyogi Uehara. Jadi stasiun Yoyogi Uehara adalah stasiun yang paling dekat ke Masjid Chamii. Oh ya guys, di sini ada dua stasiun Yoyogi. Ada stasiun Yoyogi-kun dan Yoyogi Uehara. Kita turunnya di Yoyogi Uehara ya, jangan sampai salah stasiun. Mana? Langsung ke kiri ya, gengs. Udah yuk. Mana? Hah? Nah, kalau udah keluar dari stasiun Yoyogi Uehara, kita baru aktifin Google Maps buat jalan kaki ke Masjid Chamii. Tapi ingat ya guys, kamu harus jalan dulu, nanti baru kelihatan tuh arahnya. Kalau kita belum jalan, dia tuh masih diem aja arahan Google Maps-nya. Jadi tipsnya, kita harus jalan dulu beberapa langkah, nanti baru kita tahu arahnya kemana. Dari stasiun Yoyogi Uehara ke Masjid Chamii itu makan waktu sekitar 6 menitan ya guys, kurang lebih. Tergantung kecepatan jalan kamu juga sih. Kemarin pas kita mau nyebrang tuh agak bingung gitu loh. Tapi alhamdulillahnya ada orang baik yang ngajakin kita barengan buat ke Masjid Chamii. Ya, mana nyebrang? Kita ketemu sama orang mau ke masjid juga, kita lagi bingung. Alhamdulillah ya Allah, selalu ketemu orang-orang baik. Dia nanya mau ke masjid, iya mau ke masjid, ya udah bareng katanya. Seru. Oh iya. Pas sudah sampai masjid, Muhammad ini langsung pisah sama kita guys, karena dia ketemu sama temen-temennya. Jadi aku sama si AA masuk berdua aja. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Masjid Chamii Tokyo. Ternyata selain dipakai buat ibadah umat muslim, banyak juga loh turis non muslim yang datang ke sini untuk mengetahui sejarah dari masjid ini. Arsitekturnya juga cantik banget. Jadi kalau kamu datang ke Jepang, jangan lupa mampir ke sini ya guys. Selain bisa sholat, di sini kamu juga bisa nemu banyak makanan halal, karena di sini juga ada supermarket halal. Sambil nunggu si AA sholat Jumat, aku nunggu di ruang tunggunya ya guys. Di sini ada ruang tunggu dan free refill air minum. Kamu bisa ambil air minum di sini gratis ya. Dan untuk ruang tunggunya ada di sebelah kiri setelah pintu masuk.
discord among people, disrupting the atmosphere of peace and trust within society. Masjidnya ada di atas ya guys, si AA sholatnya di atas. Nah sekarang kita mau ke tempat wudhu dulu. Aku mau wudhu dulu nih. Jadi nanti pas laki-laki udah pada bubaran sholat Jumat, baru deh kita cewek-cewek pada sholat di atas. Habis wudhu, aku balik lagi nih ke ruang tunggu ya, sambil nungguin si AA buat gantian jagain koper. Oke, sekarang aku mau sholat zuhur dulu di atas. Ternyata untuk masjid utamanya itu emang disediain khusus buat laki-laki. Jadi khusus untuk perempuan, tempat sholatnya ada di paling atas. Nanti aku tunjukin. Akses buat ke tempat sholat perempuan ada di pojok kanan sini ya guys. Kita lewat pintu ini terus naik tangga spiral. Selesai sholat, aku balik ke ruang tunggu, bukan lewat tangga dalam, tapi lewat tangga luar. Pengen tahu aja gitu loh vibesnya, karena waktu itu aku ngelihat Bunda Maya nikah di sini. Emang waktu itu pas aku ngelihat Bunda Maya nikah di sini tuh pengen banget bisa ke masjid ini. Alhamdulillah sekarang kesampaian juga. Oke, sekarang aku ajak kamu buat ke halal marketnya. Jadi pas lagi sholat Jumat tadi, memang halal market ini tutup ya guys. Lokasi halal market ini ada di koridor waktu kita mau ke tempat wudhu tadi ya guys, ada di sebelah kanan. Tapi kalau misalkan lagi waktu sholat pasti tutup. Jadi kalau kamu mau belanja atau jajan, tunggu selesai waktu sholat ya. Produk-produk yang ada di sini semuanya insya Allah terjamin kehalalannya ya guys. Jadi paling aman deh kalau kamu belanja di sini. Selain bahan makanan pokok, terus bahan-bahan yang masih harus dimasak dulu, ada snacks, terus roti, cake juga ada di sini ya guys. Oke, sebelum kita ke hotel bandara, kita mau beli oleh-oleh dulu nih, titipan keponakan aku dan adik-adik aku. Jadi kita mau mampir ke Akihabara. Sebenarnya sebelum ke Akihabara kita mampir makan siang dulu di satu resto, tapi kurang aku rekomendasiin ya guys. Jadi nggak aku spill di sini. Itu pizzeria ya? Pizzeria. Yang
Sebelum naik kereta, aku mampir dulu ke supermarket buat beli buah di stasiun Yoyogi Uehara. Buah-buah di sini tuh yang seger-seger banget dan kualitasnya terjamin loh guys. Ya ampun, bener deh, aku sampai kalap banget beli buah di sini. Saking aja kita udah mau pulang ke Indonesia, jadilah belinya cuma sedikit aja. Dari Yoyogi Uehara Station ke Akihabara, kita tinggal naik Chiyoda Line, terus nanti ganti kereta di Otemachi, terus kita pindah ke Tokyo Metro Marunouchi Line yang jalur merah ya guys, arah Ikebukuro. Nanti kita turun di Awajicho Station. Pas di hari terakhir ini kayak aku udah nggak konsen lagi buat ngonten. Jadi maaf ya kalau footage-nya ini nggak terlalu lengkap, dan aku saranin kamu cek aja Google Maps ya buat ngarahin jalan. Dan kita nitip koper dulu ya guys, supaya nggak ribet bawa-bawa koper pas belanja. Tapi maaf banget ya, untuk sesi belanjanya ini aku nggak shoot karena segitu rempongnya dan udah berasa capek aja badannya. Tadi kan lebih turun tuh berapa kali, kita naik berapa kali. Tinggi banget, Bang. Males banget nih sama mulu nih. Enggak. Coba kamu tapnya di yang ini. Berapa? Ini. Sini. Ini masih hijau nih. Label. Gimana? Itu kali ya? Akiba Yodobashi Akiba. Oh iya. 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 Oh iya benar. Jadi lokasi pusat perbelanjaan ini ada tepat di sebelah kanan setelah kita naik eskalator dari stasiun ya guys. Kita nggak perlu keluar gedung ini, bener-bener semuanya ada di sini. Istilahnya tuh palu gada ya. Apa yang lo butuh ada di sini. Mulai dari elektronik, mainan, terus perkakas, baju-baju, koper, banyak banget semua ada di satu gedung ini guys. Per lantai beda-beda produk ya guys. Misalkan lantai dasarnya ini elektronik khusus handphone. Kita naik lagi ke lantai 2, ada elektronik khusus apa lagi. Pokoknya beda-beda gitu. Ya ampun guys, di sini tuh kita bakal kalap belanja. Untung aja keponakan-keponakan aku nggak datang ke sini langsung. Kalau datang ke sini langsung pasti mereka juga kalap minta segala-galanya yang ada di sini. Satu lantai ini isinya mainan semua. Optimus Prime. Berapa nih nolnya, jangan sampai salah lihat. Harganya mana sih? Tuh 14.000 berarti berapa sih, 1.400.000 ya? Iya. Gila, ini mah original semua ya. 6 ini 600.000. Karena sebelum kesini kita udah dapat list belanjaan apa aja yang mau kita cari. Jadi pas sampai sini kita nggak banyak keliling-keliling dan pilih-pilih. Langsung aja kita tanya pegawainya dan tanya lokasi barang yang mau kita beli itu di mana. Oh ya. Arigatou gozaimasu. Padahal di Indonesia atau di Shopee juga ada ya yang jual Beyblade dan mainan-mainan ini. Cuma pasti beda vibes-nya kalau dijadiin oleh-oleh dari Jepang ya kan. Abis beli mainan, kita mampir juga ke Uniqlo, ke GU, terus ke Family Mart buat beli coklat. Dan adik aku juga nitip sepatu, dapat diskonan sepatu Nike 400 ribuan. Karena di hari terakhir ini kita udah bener-bener lelah hayati ya guys. Jadi video-video edisi Japan trip kita kemarin selesai sampai di sini. Ada beberapa teman-teman sih yang minta dibikinin itinerary plus budget pas kita liburan ke Jepang 7 hari kemarin. Menurut kalian lebih baik bikin atau enggak nih? Oke deh, segitu dulu ya video tentang hari terakhir kita liburan di Jepang kemarin. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.